Kota Madiun kembali menerima kunjungan tamu penting. Persiapan jelang Nataru hingga pemilu 2024. Umroh gratis imam dan marbot hingga UMKM Kota Madiun makin naik kelas. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya, Miko Septiano, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun tak henti-hentinya menerima kunjungan tamu dari dalam bahkan luar negeri. Baru-baru ini, rombongan dari Provinsi Maluku, Kabupaten Kudus, hingga perwakilan utusan dari Republik Ceko pun datang berkunjung ke Kota Pendekar. Sementara itu, sebagai upaya penyegaran birokrasi, Wali Kota telah melantik 20 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemkot Madiun. Kota Madiun cukup sering mendapat tamu pejabat daerah dari luar daerah. Bahkan kali ini pejabat yang datang dari Kota Tual, Maluku. Rombongan dipimpin PJ Wali Kota Tual, Haji Ahmad Yani Renuat. Rombongan jauh-jauh datang untuk belajar di Kota Madiun yang sering mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Mereka diterima Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota, Jumat 8 Desember 2023. PJ Wali Kota Tual sejatinya tak sendiri. Mereka juga dalam rombongan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Maluku dalam kunjungan tersebut. Pertemuan TPID yang terdiri dari pejabat sejumlah kota dan kabupaten di Provinsi Maluku dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi sudah berlangsung lebih dulu di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun. PJ Wali Kota Tual bersama rombongan kecil ingin memperdalam pertemuan dengan menemui Wali Kota Madiun di Balai Kota. Pertemuan intens tersebut membahas banyak hal, diantaranya terkait soal pembangunan, tata kota, permasalahan sampah, dan program serta kebijakan lainnya. Wali Kota menyebut Kota Madiun memang telah banyak berubah. Hasil dari perubahan tersebut juga berhasil menarik orang luar untuk datang. Tidak hanya dari daerah sekitar, tetapi juga dari luar provinsi, bahkan lintas provinsi, hingga tamu dari luar negeri. Kami berkunjung ke sini karena dari beberapa prestasi Kota Madiun ini, itu Kota Madiun mendapat penghargaan terbaik secara nasional ya, sehingga kami jadikan Kota Madiun sebagai daerah sasaran studi banding dan studi kiri. Nah, kesan saya untuk Kota Madiun ini bukan lagi beberapa ikon yang menjadi branding ya untuk memberikan kesan, tetapi lebih jauh dari itu. Setelah saya masuk zona Kota Madiun, itu brandingnya itu dia sebagai pengubah mindset. Jadi terkesan ketika nanti kita pulang, itu kesan Kota Madiun itu pengubah mindset kita. Untuk kita itu harus berkembang lebih maju. Menginspirasi gitu Pak? Ya, inspirasi. Ya, menginspirasi. Jadi tadi sebagaimana sudah saya bilang, kalau kita ke Prancis, brandingnya itu terkesan ada Menara Eiffel di sana, sehingga kita mau balik lagi. Tapi di Madiun ini bukan cuma ada beberapa menara yang disediakan, ini juga lingkungan sangat asri, indah, dan beberapa ikon yang kita lihat. Selain itu juga yang tadi saya bilang, kesannya itu dia membuat kita itu terinspirasi. Jadi ini adalah brandingnya itu kota pengubah mindset. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Prestasi Kota Madiun kembali menarik perhatian daerah lain untuk belajar. Tak tanggung-tanggung, kali ini ada rombongan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Maluku yang jauh-jauh datang berkunjung. Rombongan diterima Wali Kota Madiun Dr. Maidi di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, Jumat 8 Desember 2023.
Setidaknya terdapat 20 lebih rombongan yang datang berkunjung. Maklum, mereka berangkat dari beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Maluku. Mereka datang bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Wali Kota Dr. Maidi menyebut Kota Madiun selalu welcome dengan tamu dari manapun untuk belajar. Terkait pengendalian inflasi daerah, Kota Madiun memang sempat mencuri perhatian nasional. Kota Pendekar pernah masuk nominasi TPID Kabupaten Kota Berprestasi 2022 yang diumumkan bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Merdeka Jakarta yang berlangsung pada akhir Agustus 2023 lalu. Meski belum juara, Kota Madiun setidaknya menyingkirkan 125 daerah lainnya di Jawa Bali. Wali Kota menjelaskan sejumlah strategi untuk menekan inflasi di Kota Madiun. Salah satunya warung tekan inflasi. Ya, inovasi satu ini memang sudah cukup berpengaruh dalam menekan laju inflasi. Pemerintah Kota Madiun memberikan subsidi untuk sejumlah kebutuhan pokok di warung-warung tekan inflasi, terutama untuk komoditas beras, telur, minyak goreng, dan gula. Warteg inflasi menjadi jujukan karena harganya yang jauh lebih murah dari pasaran. Hal itu tak terlepas dari peran subsidi dari pemerintah Kota Madiun. Tak heran warteg menjadi jujukan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun kembali kedatangan tamu luar negeri. Kali ini ada utusan perwakilan dari Republik Czech yang datang berkunjung Rabu 13 Desember. Utusan tersebut bernama Stanislav Pekstanda ini diterima Wali Kota Madiun Dr. Maidi di GCIO Dinas Komunikasi dan Informatika. Utusan tersebut memang disuguhkan berbagai kesenian yang dibawakan oleh pelajar, mulai dari gamelan, tarian, dan lain sebagainya. Wali Kota menyebut anak-anak dari Kota Madiun membuka peluang untuk tampil langsung di sana. Hal itu tentu menjadi keuntungan bagi Kota Madiun. Selain itu, dialog pendidikan juga mengemuka. Tidak hanya diikuti peserta dari Kota Madiun, tetapi juga diikuti mahasiswa dari Kota Madiun dan tanah air yang berada di Ceko melalui Zoom meeting. Wali Kota menyebut setidaknya ada 23 mahasiswa Politeknik Negeri Madiun atau PNM yang mengikuti program magang di Ceko. Mereka turut bergabung dalam dialog melalui Zoom meeting tersebut. Wali Kota Dr. Maidi berpesan untuk mengoptimalkan kesempatan selama di sana. Sebab ada banyak pengalaman yang bisa dipetik yang mungkin tidak bisa terulang dan didapatkan di tempat lain. Ya, pesan saya, potensi yang ada dikeluarkan. Dan cari ilmu yang sebanyak-banyaknya di sana di negara maju. Tentunya kita kekurangan pengalaman, kita harus cari pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Itu pengalaman harus dilakukan sendiri. Mumpung ada di sana, waktu ada di sana, itu harus digunakan yang optimal. Ini saya kira pesan-pesan itu saya kira sampaikan. Insya Allah anak-anak kita bisa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Madiun kembali menarik perhatian daerah lain untuk belajar. Kali ini, rombongan dari Kabupaten Kudus yang jauh-jauh datang untuk studi tiro. Rombongan dipimpin langsung PJ Bupati Kudus, Bergas Catur Sasi Penanggungan, dan diterima Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Balai Kota Madiun, Jumat 15 Desember. Wali Kota Dr. Maidi menyebut, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini memang memberikan banyak manfaat positif. Pemerintah Kota Madiun sudah menjalankan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program asuransi bagi tenaga kerja sektor informal kota atau Siaga Kita sejak 2020 silam. Sasarannya pekerja sektor informal, mulai tukang becak, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Jumlahnya saat ini mencapai 4.989 peserta dan terus bertambah. Total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Madiun mencapai 1,2 miliar rupiah per tahun untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Program itu pun diperluas dan berganti dengan nama JKK-JKM. Tidak hanya bagi pekerja bukan penerima upah atau BPU, tetapi juga menyasar kepada pekerja penerima upah atau PU.
Namun, tentu bukan sembarang pekerja yang menerima upah. Pekerja penerima upah yang dimaksud seperti Ketua RT, RW, Linmas, hingga pekerja sosial masyarakat atau PSM yang sasarannya mencapai 7.500 pekerja. Melalui program tersebut, keluarga yang ditinggalkan tulang punggung mereka setidaknya bisa sedikit terbantu. Keluarga ahli waris setidaknya mendapatkan santunan sosial sebesar 42 juta rupiah jika meninggal bukan terkait pekerjaan. Jika meninggal karena urusan pekerjaan, besaran santunan mencapai 48 juta rupiah. Tak hanya itu, jika peserta memiliki anak usia sekolah, juga akan mendapatkan beasiswa sampai kuliah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pejabat Administrasi Sumber Daya Manusia. Penyegaran birokrasi di lingkup pemerintah Kota Madiun kembali dilakukan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi setidaknya melantik 20 pejabat administrator dan pengawas Jumat 8 Desember malam. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Sarangsari Hills, Sarangan, Magetan. Wali Kota Dr. Maidi menyebut, pergeseran pejabat merupakan hal yang biasa. Selain untuk penyegaran birokrasi, pergeseran merupakan upaya pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan ilmu dan kemampuannya. Oleh karena itu, Wali Kota berharap pejabat yang mendapatkan tempat baru untuk segera menyesuaikan diri dan bekerja dengan sebaik-baiknya. Wali Kota menambahkan, dalam bertugas tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Dikatakan, kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apalagi, pemerintah merupakan pelayan masyarakat. Wali Kota menegaskan ASN harus melayani dan bukan dilayani. Karenanya, pergeseran pejabat juga diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penataan birokrasi juga untuk mempersiapkan pelaksanaan APBD 2024. Wali Kota ingin pelaksanaan APBD bisa maksimal sedari awal. Karenanya pengisian dan pergeseran pejabat juga disesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Berbagai persiapan tengah dilakukan pemerintah Kota Madiun bersama stakeholder terkait dalam rangka peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru 2024. Tak hanya itu, persiapan menyambut Pesta Demokrasi tahun 2024 pun turut dimatangkan. Natal dan Tahun Baru hampir tiba. Berbagai persiapan dilakukan jelang perayaan. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi atau rakor keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti yang terlihat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi memimpin rakor keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo. Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyebut bahwa saat ini Kota Madiun dalam keadaan yang kondusif. Maka, kondisi yang ada perlu untuk tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Lebih lanjut, Wali Kota menambahkan, saat ini semakin banyak orang yang berkunjung di Kota Pendekar, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk rukun satu dengan lainnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Hitungan. Jadi nanti setelah pemilihan kalangan pemuda harus turut berkontribusi dalam mensukseskan pemilu 2024, baik dari segi keamanan dan kondusivitas, juga terkait partisipasi dalam memberikan hak suara. Pemuda tidak boleh menjadi golongan putih alias golput, tetapi harus turut memberikan suaranya demi menentukan nasib bangsa ke depannya. Sosialisasi penting untuk terus dilakukan. Pasalnya, gelaran pemilu 2024 semakin dekat. Tahapan demi tahapan pun juga telah dimulai. Saat ini, bahkan telah sampai pada satu tahapan penting, yakni kampanye. Wali Kota berharap tahapan kampanye bisa berjalan dengan aman dan lancar. Hal itu tentu tak terlepas dari peran bersama, tak terkecuali dari kalangan pemuda. Wali Kota juga berpesan untuk semakin meningkatkan kontribusi masyarakat dalam menjaga kondusivitas daerah dalam masa pemilu ini. Jalannya pemilu 2024 yang sukses, aman dan lancar bisa terwujud optimal dengan keterlibatan masyarakat. Pemilu, lanjut Wali Kota, bukan untuk menghadirkan perpecahan, tetapi menentukan pilihan untuk kebaikan di masa depan. Karenanya, Wali Kota juga berpesan untuk selalu mengedepankan persatuan. Artinya bahwa pilpres itu harus damai. Hindari golput, tapi damai. Kita punya wawasan
yang berbeda tetapi punya tujuan yang sama untuk mencari yang terbaik. Nah, inilah wawasan yang berbeda untuk mencari yang terbaik tetapi tetap damai. Boleh berbeda tetapi tujuannya sama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam setiap perayaan pesta demokrasi, Satlinmas memegang peranan penting di masyarakat. Mereka bertugas sebagai garda terdepan menjaga dan mengawal pelaksana pemilu di tempat pemungutan suara atau TPS, agar berjalan aman, lancar, dan tak jauh dari tindak kecurangan. Karenanya, Satlinmas juga wajib dibekali dengan pengetahuan terkait jalannya pemilu tahun depan. Untuk itu, Pemkot Madiun melalui Satpol PP dan Damkar menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK, kesiapsiagaan pengamanan pemilu dan pengukuhan Satlinmas Kota Madiun. Kegiatan yang dihadiri 1.300 anggota Satlinmas Kota Madiun itu berlangsung di Romo Bening, Adupak, Jumat 15 Desember 2023. Adapun narasumber yang hadir berasal dari unsur TNI Polri, KPU, dan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Sebagai petugas keamanan yang berada di lokasi TPS, Wali Kota berharap Satlinmas bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta memastikan bahwa pencoblosan berlangsung aman sebagaimana mestinya. BIMTEK ini, hari ini kita beri pengetahuan bagaimana cara mengamankan pemilu, bagaimana kita kekondusifan. Itu Limas kan ada di ujung paling depan masyarakat. TNI Polri kan di belakang semua. Maka Limas juga harus menguasai ilmu-ilmu yang sifatnya pencegahan yang tidak baik. Sehingga Limas akan terjun di lapang. Dan di lapangan itu hari ini kita beri binaan-binaan. Jangan sampai dia sakar PD juga nggak boleh. Sementara itu, Kasatpol PP dan Damkar Kota Madiun, Sunardin Nur Cahyono menjelaskan bahwa Satlinmas hari ini mendapatkan materi tentang tugas yang akan dilakukannya dalam pemilu, serta tata cara pemungutan suara. Terkait dengan keterlibatan Satlinmas, karena ini nantinya Satlinmas sebagai pengaman di TPS, kemudian juga ada di posko TPS maupun di PPK, tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan, maka tentunya dari anggota Satlinmas ini perlu pengetahuan, juga keterampilan bagaimana mereka berperan dalam ikut mengamankan pelaksanaan pemilu 2024, mulai dari penerimaan logistik di mana harus jaga waktu di posko kelurahan, kemudian pengiriman ke TPS, kemudian juga melaksanakan pengamanan kegiatan pemungutan suara maupun penghitungan, serta mengembalikan logistik pemilu ke posko kelurahan maupun kecamatan. Oleh karena itu tentunya ini sebagai bentuk kebutuhan Kota Madiun dalam hal ini kebijakan mendukung kelancaran pemilu, maka Bapak Kota Madiun mengagendakan kegiatan untuk memberikan teknis dan simulasi kepada anggota Satlinmas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perhatian Wali Kota kepada masyarakat Kota Madiun tentu turut menjadi fokus utama. Selain kesejahteraan, upaya peningkatan keimanan tentu dilakukan. Terbaru, Wali Kota telah memberangkatkan umroh gratis bagi imam dan marbot masjid di Kota Pendekar. Sementara itu, UMKM di Kota Madiun makin naik kelas dengan hadirnya mesin pengemasan produk sebagai salah satu syarat ekspor. Upaya peningkatan keimanan di Kota Pendekar terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Kali ini Pemkot Madiun memberangkatkan 30 marbot dan imam masjid untuk ibadah umroh. Sebanyak 30 jamaah tersebut diberangkatkan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, dari Masjid Agung Baitul Hakim pada Sabtu 9 Desember dini hari. Pemberangkatan dilakukan usai pelaksanaan ibadah sholat subuh. Upaya tersebut merupakan bentuk ucapan terima kasih dari pemerintah Kota Madiun. Berbagai upaya memang dilakukan Pemkot Madiun untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kota Pendekar. Wali Kota Dr. Maidi juga rutin melaksanakan ibadah sholat berjamaah dari satu masjid ke masjid yang lain. Dalam kesempatan itu juga digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Wali Kota juga menyalurkan berbagai bantuan.
Pemerintah Kota Madiun juga mengikutkan Modin, Marbot, Imam Masjid, penjaga makam, dan lain sebagainya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Wali Kota Dr. Maidi berharap jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk, serta bisa menjalankan ibadah dengan hikmat. Wali Kota juga berharap jamaah diberikan kelancaran serta kesehatan dan selamat sampai kembali ke tanah air. Orang-orang ini taat sekali kegiatan keagamaan dan dia taat sekali untuk menjaga masjid, taat sekali menjadi imam. Tapi dia hanya punya angan-angan untuk Mekah, Madinah itu dia hanya punya angan-angan karena dia tidak punya finansial di sana. Maka yang taat, yang dia tidak punya finansial, ya inilah kita berangkatkan ke sana sehingga apa yang diinginkan ketaatannya, ketakwaannya ini semuanya akan terpenuhi. Saya terpenuhi karena masjid-masjid kita ini bagus dan keinginannya ini dia ingin umroh yang kita berangkatkan biar dia juga sempurna juga. Ini yang kita berangkatkan bagian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tinggal selangkah lagi UMKM di Kota Pendekar bakal bisa untuk merajai pasar ekspor. Itu setelah tersedianya 2 unit mesin pres kemasan kaleng yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Madiun. Menurut Wali Kota Madiun Dr. Maidi, pengalengan ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengekspor hasil UMKM. Menurutnya, pengemasan produk UMKM dengan pengalengan sudah seperti standar internasional. Maka dari itu, Wali Kota berharap agar ke depan UMKM bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh dinas. Satu hal yang hari ini kita juga mencoba pengalengan hasil produk. Pengalengan hasil produk Madiun termasuk sambal pecel, apakah itu nanti sambal macam-macam, itu nanti bisa dikaleng di sini. Ini produk ini yang nanti akan bisa ekspor keluar. Jadi ekspor keluar itu untuk diseleksi, diimigrasi, ini salah satunya ini. Jadi kalau kemasannya tidak baik, kemasannya itu kurang higien, itu tidak bisa masuk. Maka untuk Madiun ini sudah kita siapkan. Terpisah Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Madiun, Sumini menjelaskan, DKPP juga memfasilitasi pengemasan produk UMKM dengan kaleng. Namun regulasi pemasaran produk seperti izin usaha, sertifikasi industri, sertifikasi halal, dan perizinan lainnya yang terkait wajib sudah terpenuhi. Saat ini DKPP menyediakan 2 unit mesin pres kemasan kaleng, serta 2.000 kaleng berukuran 200 gram. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan fasilitas itu dengan persyaratan tersebut. Secara teori, menurut Sumini, pengemasan dengan kaleng dapat membuat produk bertahan lebih lama, bahkan 2 tahun tanpa pengawet tambahan. Namun hal itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut, baik secara manual maupun laboratorium. Hal ini pula menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan atau disingkat Permendikbudristek PPKSP. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi satuan pendidikan dalam melindungi warga satuan pendidikan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan yang merdeka dari kekerasan. Untuk mencegah dan menangani kekerasan dengan lebih efektif, perlu penggambaran yang jelas dan tegas tentang bentuk-bentuk kekerasan sehingga masyarakat luas termasuk pemangku kepentingan di satuan pendidikan seperti peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua bisa mengenali bentuk kekerasan dan mengambil langkah untuk menanganinya dengan optimal. Nah, sebetulnya apa saja bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek PPKSP ini? Permendikbudristek PPKSP mengatur bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut. 1. Kekerasan fisik. 2. Kekerasan psikis. 3. Perundungan. 4. Kekerasan seksual. 5. Diskriminasi dan intoleransi. 6. Kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan 7. Bentuk kekerasan lainnya.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, dan nonverbal, dan atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak pemangku kepentingan dan masyarakat. Perlu ada kolaborasi serta partisipasi aktif semua pihak dalam memastikan implementasi Permendikbudristek ini. Mari gerak bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua guna mewujudkan cita-cita merdeka belajar. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Gelaran senam lansia di Kota Pendekar terasa berbeda kali ini. Bagaimana tidak, gelaran senam untuk para lanjut usia tersebut memanfaatkan lokasi baru, yakni Pondok Lansia yang baru saja diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Tak heran para lansia tampak bersemangat karena sekaligus mencoba asrama baru tersebut. Wali Kota menambahkan lansia harus sehat, caranya tubuh harus senantiasa digerakkan, salah satunya dengan senam. Selain itu, lansia juga harus dibuat senang. Wali Kota berharap hadirnya Pondok Lansia bisa membuat lansia bahagia, sebab tempat tersebut akan menjadi pusat kegiatan lansia, mulai cek kesehatan hingga tempat berkegiatan agar lansia tetap produktif. Pemerintah Kota Madiun di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maidi memang memberikan beragam perhatian untuk lansia, mulai urusan kesehatan hingga tempat bernaung. Tak hanya itu, mereka yang tidak produktif atau lansia ngebrok diberikan bantuan 8,2 juta rupiah setahun. Selain itu, Wali Kota juga kerap membagikan sembako dan bantuan lainnya. Perhatian itu semakin ditingkatkan dengan hadirnya Pondok Lansia. Pemerintah Kota Madiun memang menyediakan 2 asrama saat ini, masing-masing asrama untuk menampung lansia laki-laki dan perempuan. Anggaran pembangunan 2 asrama tersebut mencapai 9,4 miliar rupiah. Pembangunan masih akan berlanjut ke depan, salah satunya penambahan 2 asrama lagi di sebelah utara Masjid Pondok Lansia. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bapak Wali Kota Madiun melaksanakan penguntingan pita sebagai keberadaan kampung tematik di Kota Pendekar terus ditambah. Tujuannya untuk mewadahi kegiatan masyarakat dan menghidupkan perekonomian di wilayah tersebut. 2 kampung tematik baru pun diresmikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi pada Jumat 8 Desember, yakni Kampung Seni Reksogati di Kelurahan Sogaten dan Kampung Mini Pecelen di Kelurahan Kanigoro. Dengan keberadaan kampung tematik ini, Wali Kota berharap bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan kreativitas sehingga menambah keramaian di Kota Madiun. Kepada masyarakat, Wali Kota juga menghimbau agar menjaga kebersihan kampung tematik sehingga kenyamanan tetap terjaga. Masyarakat harus menjaga dirinya sendiri, menjaga kebersihan lingkungannya sendiri, rumahnya sendiri. Jangan sampai menggantungkan orang lain sehingga dia kalau kena nyalahkan orang lain, padahal dia sendiri yang tidak bersih, ini tidak boleh. Jadi semuanya siaga. Jangan nunggu siaga pemerintah saja. Jadi masyarakat juga harus siaga untuk hidup bersih. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Saya kalau di Bapenda, perubahan ada untuk penyempurnaan, apalagi perubahan terkait aturan. Semakin maju kota, semakin banyak penyesuaian yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menjadi narasumber dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Jumat 8 Desember. Apalagi terkait pajak dan retribusi yang menyumbang pendapatan bagi daerah, harus terus tersosialisasi dengan baik kepada para pelaku usaha, khususnya di bidang pelayanan dan jasa. Melalui sosialisasi ini, Wali Kota berharap pengusaha khususnya mampu menerapkan dan mengikuti aturan yang diterapkan di Kota Pendekar. Aturan-aturannya ada perubahan-perubahan, maka semuanya harus taat pada perubahan. Kota semakin maju, itu perkembangan NGOP, perubahan apa kan semakin naik. Itu kita sesuaikan, PAD harus kita sesuaikan. Artinya apa? Kalau itu kita sesuaikan, kita nanti tidak melanggar. Dan keramaian itu bermanfaat bagi kesejahteraan. Jangan keramaian tidak membawa kesejahteraan.
keramaian orang luar, devisa dari luar masuk itu untuk kesejahteraan kita berupa pajak, berupa kegiatan-kegiatan. Tapi devisa kita tidak boleh bawa keluar. Jadi kota yang kita bangun itu membawa orang ke sini bawa devisa. Nah, orang-orang yang ada di kota harus sejahtera. Salah satunya pajak semakin banyak. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. 1, 2, 3. Euforia Hari Ibu sudah terasa di Kota Madiun. Untuk menyemarakkannya, warga Kelurahan Kelun menggelar jalan santai yang mengundang Wali Kota Madiun Dr. Maidi beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi Minggu 10 Desember. Acara dimulai sedari pagi, diawali dengan sambutan dan penyerahan nomor undian kepada para peserta oleh Wali Kota Maidi. Dalam kesempatan itu dirinya mengapresiasi giat yang digelar oleh warga. Lebih lanjut, Wali Kota berpesan kepada masyarakat agar menjaga kekompakan dan kerukunan. Pasalnya, dalam kehidupan sosial, semua orang saling membutuhkan satu sama lainnya. Melalui kegiatan ini, Wali Kota berharap ke depan masyarakat lebih peduli dengan kesehatan dan bisa terus menjaga kekompakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Di Kota Madiun, fasilitasnya serba ada dan semuanya untuk masyarakat. Event apapun cocok digelar di kota yang kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit ini. Event skala regional, nasional, atau bahkan internasional layak digelar di Kota Pendekar. Minggu 10 Desember pagi, POMSI atau Perkumpulan Olahraga Merpati Pos Indonesia menggelar musyawarah nasional atau Munas di Ngrowo Bening Edupark Kota Madiun. Dalam event tersebut berkumpul para pehobi merpati pos dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam kegiatan digelar oleh komunitas beranggotakan ribuan pehobi tersebut. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang hadir di event ini menyampaikan apresiasinya. Dikatakan bahwa kota yang dia pimpin terbuka bagi komunitas apapun untuk berkegiatan. Atas alasan itu pula, Pemkot Madiun terus berupaya melengkapi fasilitas dan ikon wisata agar masyarakat betah, nyaman, dan senang mengunjungi Kota Pendekar. Wali Kota Maidi menambahkan, Kota Madiun tak memiliki sumber daya alam seperti daerah lain. Karena itu, pembangunan fisik dan non-fisik harus diprioritaskan. Tak hanya itu, Wali Kota juga berharap POMSI akan menggelar event kembali di Kota Pendekar. Madiun itu tidak punya sumber daya alam yang dikagumi ya. Alam tidak punya, laut tidak punya, grojokan tidak punya, hutan tidak punya. Satu-satunya semua aktivitas yang menarik itu kita tampung di sini. Khususnya POMSI akan ada markas di sini. Saya welcome, silakan kita fasilitasi. Artinya apa? Tempat ini menjadi tempat wisata baru. Dan dia mendukung wisata yang ada di Kota Madiun. Dengan POMSI di sini, sering di sini, ada lomba di sini, semuanya base camp di sini. Ya UMKM kita cukup bagus, pertumbuhan ekonomi kita semakin bagus. Ya, sehingga dengan kondisi-kondisi ini kita terima kasih ada dukungan dari POMSI. Yang artinya akan ada markas di sini. Ini saya welcome sekali, akan menambah destinasi wisata kita semakin lengkap. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perundungan menjadi salah satu kasus yang menarik perhatian banyak pihak saat ini, termasuk Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu tak ingin bullying terjadi di wilayahnya. Maka dari itu, Wali Kota meluncurkan buku panduan anti-bullying. Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan event senam ceria yang diikuti oleh Kepala Sekolah dan Guru se-Kota Madiun di Stadion Wilis Minggu 10 Desember. Tak hanya Wali Kota, Bunda PAUD Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi juga turut meluncurkan buku panduan pembelajaran bagi anak usia dini yang isinya berkaitan dengan kebudayaan dan ciri khas Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota berharap ke depannya para pendidik di Kota Madiun terus meningkatkan ilmu pengetahuan. Karenanya, mantan Sekda Kota Madiun tersebut akan mulai memberikan bantuan beasiswa bagi tenaga pendidik yang ingin melanjutkan ke jenjang S2 maupun S3. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut, Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap tenaga pendidik di Kota Madiun yang berprestasi.
Anak-anak bangsa ini kualitasnya harus lebih baik daripada bapak ibunya pada saat ini. Artinya kalau kualitasnya semakin baik, SDM-nya semakin baik, anak ini akan bisa menghidupi lebih sempurna bapak ibu yang melahirkan. Tapi kalau anak ini SDM-nya semakin rendah, dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, yang melahirkan akan susah. Karena apa? Dia tidak akan dijamin dari generasi kedua. Ini yang kita lakukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Potong rambut modelnya jabrik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Miko Septiano bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week. Sajian informasi, inspirasi minggu ini.